Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Ikanda Juni Artawan SPD CGP Angkatan 10 Buleleng Bali. Pada kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual budaya positif khususnya penerapan segitiga restitusi. Perlu kita ketahui, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Praktik segitiga restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan sebagai paksaan. Restitusi fokus pada sebuah solusi. Bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah restitusi? Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ada 3. Di antaranya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut ini bisa dicermati diagram segitiga restitusi. Nah, berikut ini merupakan praktik penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid di SMA Negeri 1 Seril. Pada video kali ini, saya selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng Bali menampilkan 2 kasus terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, kasus pertama adalah beberapa murid kelas 10-3 telat masuk ke kelas pada saat proses PAT penilaian akhir tahun pada mata pelajaran biologi. Begitu juga pada kasus yang kedua, salah satu murid di kelas 10-4 merasa marah dan kecewa karena tugas matematikanya sering dicontek oleh temannya. Lalu, bagaimana strategi penerapan restitusi pada kedua kasus berikut? Silakan disaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Masuk. Ya, masuk. Nadia, Leo dan Agus Sudiantara. Waktu PAT biologi, Pak lihat kalian telat datang ke kelasnya. Oke. Nah, kira-kira kenapa bisa kalian telat untuk datang ke kelas? Pak minta dulu konfirmasinya dari Nadia. Oh, baik, jadi waktu itu saya kan masuk siang, jadi dikira ke sekolah sama orang tuanya, terus motornya dibawa, Pak. Oke, seperti itu ya, karena ada kendala motor ya. Iya. Untuk dari kalian berdua, kenapa? Lumayan jauh lah. Lumayan jauh. Kemudian? Karena sama Gojek sama Agus. Oke, karena berarti kalian berdua bersamaan datang ke sekolah ini ya, satu motor pada waktu itu ya. Oke, berarti sekarang Pak tahu alasan kalian kenapa bisa telat datang waktu PAT biologi waktu ini. Nah, sekarang Pak bertanya, datang terlambat itu menurut kalian sebagai perilaku yang bagus atau bagaimana? Kurang bagus. Kalian setuju datang terlambat itu kurang bagus? Oke, kira-kira tindakan yang kalian lakukan itu salah atau benar? Salah. Salah. Nah, di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Tetapi tujuan Bapak adalah agar kalian bisa membuat solusi dari tindakan yang kalian lakukan. Ya, selanjutnya untuk keyakinan kelas. Nah, kita kan sudah belajar tentang keyakinan kelas nih. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kalian belum penuhi? Dari Nadia. Keyakinan disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Kemudian Leo, ada tanggapan? Disiplin waktu juga. Kemudian Agus? Ya, kalau bertanggung jawab kira-kira termasuk juga ya? Oke, berarti kalian kurang memenuhi keyakinan kelas tersebut. Nah, kita selanjutnya. Nah, kira-kira
Ada nggak solusi ke depannya apa yang perlu kalian lakukan agar tindakan terlambat kalian itu tidak terulangi lagi gitu ya? Solusi dari kalian, dari hati kalian. Coba Pak minta konfirmasinya dari Nadia dulu. Mungkin kalau yang biasanya bangun siang itu telat, malamnya itu jangan begadang, terus paginya pasang alarm. Oke, solusinya dari Nadia, jangan begadang dan pasang alarm ya. Kemudian kalian berdua, karena kalian bersamaan. Kira-kira gimana nih solusinya dari kalian? Ada atau sama? Jalan lebih awal. Apa? Berjalan ke sekolah lebih awal. Oke, mengawali datang ke sekolah itu lebih awal ya. Kalau sudah lebih awal, solusinya kalian adalah jangan begadang malamnya. Kemudian dari Leo ada tambahan? Oke, sama ya dengan temannya. Ya, baik adik-adik, kalian sudah mengungkapkan solusi dari diri kalian terkait dengan keterlambatan kalian waktu ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian tidak terlambat lagi. Setuju kalian tidak terlambat lagi? Setuju, Pak. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan kembali ke kelasnya. Ya. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Karina Nadia Dwi Arini dari kelas 10-3. Nah, jadi saya bisa mengambil dari nilai yang bisa saya ambil dari keterlambatan saya tadi itu yaitu nilai kedisiplinan. Nah, jadi solusi agar tidak terlambat lagi itu bisa dengan malamnya itu jangan begadang, atur waktu tidur, dan paginya itu biar bisa bangun pagi itu bisa dengan menghidupkan alarm. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Oke, Martin, waktu ini kamu kan sempat merasa kecewa ya dan merasa marah kepada teman karena tugas matematika kamu itu dicontek sama teman kamu di kelas. Kira-kira sekarang coba Martin jelaskan kenapa kamu bisa merasa marah seperti itu. Silakan Martin. Jadi kebetulan waktu itu kan pelajaran matematika Ya. dari Bu Ani disuruh ulangan. Nah terus pas ulangan tuh kan di teman belakang saya tuh kan kayak bisik-bisik gitu. Martin apa jawabannya? Terus ibunya tuh ngeliat ke saya, jadi kan saya tuh merasa risih gitu. Kayak gimana ya, merasa kasihan juga nggak dikasih jawaban. Tapi satu sisi saya juga merasa saya tuh kecewa Oke. tugas saya dicontek. Iya, kalau Bapak juga ada di posisi kamu sebagai siswa, jika tugas Bapak dicontek juga Bapak merasa kecewa. Jadi wajar Martin seperti itu karena merasa si Martin ini tidak rela jika tugas kamu itu dicontek sama teman. Nah, jadi setiap manusia pasti memiliki rasa kekecewaan ya. Tapi sekarang Pak bertanya sama Martin, kira-kira perasaan kecewa atau perasaan marah yang Martin timbulkan itu benar atau salah? Sebenarnya salah Pak, soalnya perasaan marah atau kecewa itu sebenarnya bikin merusak mental itu, saya kan overthink itu kebanyakan. Oke, jadi si Martin udah memahami ya ternyata perasaan kecewa dan marah itu tidak benar. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas nih, Martin tahu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kira-kira yang tidak mewakili perasaan kecewa atau marahnya Martin itu? Bisa diungkapkan? Bisa. Jadi keyakinan kelas yang saya tidak patuhi itu kalau marah kecewa itu dinilai saling menghormati. Iya, saling menghormati ya. Jadi kita sesama manusia itu sangat penting sekali untuk menghormati, mengendalikan rasa kecewa, walaupun wajar karena Martin merasa terganggu ya dengan keadaan tersebut. Nah, selanjutnya ada nggak solusi atau tindakan-tindakan yang ingin Martin lakukan supaya bisa mengurangi perasaan kecewa itu ketika temannya itu mencontek? Silakan. Jadi hal yang harus saya pelajari dari dulu, saya harus bisa mengendalikan emosi saya, mengontrol emosi saya supaya mental saya tuh biar makin Bagus ya. Oke. Artinya mungkin kalau saran dari Bapak, kamu memberikan informasi kepada teman pada saat diskusi, boleh ya diskusi dengan kamu, tetapi pada saat ulangan jangan mencontek. Oke, itu yang kamu inginkan sebenarnya ya. Ya, bagus sekali Martin, Bapak sangat memahami sekali
Terima kasih Martin untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Martin lebih bijaksana lagi, lebih bisa mengontrol emosi Martin dengan baik. Tetap semangat ya. Semangat dulu. Semangat. Semangat. Perkenalkan, nama saya Komar Martin Pratama dari kelas 10 Jadi hal baik yang saya ambil dari kasus saya dicontek oleh teman saya pada saat pembelajaran matematika itu adalah saya harus bisa mengontrol emosi saya, walaupun saya masih emosi, tapi saya berusaha ke depannya untuk mengontrol emosi saya, untuk mental saya terlebih itu. Seperti itu. Terima kasih banyak Om. Santi Om. Oke.